Selamat datang di Boti Borneo Tweaking. Oke, kali ini aku kedatangan teman setongkrongan lah. Boleh. Ada Paujan Desuga, kasih tepuk tangan dulu. Oke, Paujan, ganteng banget. Kayaknya tahun 2024 nih senang banget lihat progres pergerakan Desugang ini. Makasih. Gimana nih kabar Desugang? Ini lagi proses penggarapan single keempat. Keren. Insya Allah mudahan tetap. Setelah sukses dengan Gantarinya ya, lagu Iya, alhamdulillah. Ceritain dong sedikit tentang perjalanan awal Desugang. Awalnya kumpulan teman-teman aja dari SMP santai, habis itu ada Hetun dikabarin mau ada acara, akhirnya kami ayo kita main band lagi, senang-senang aja gitu, niatnya sih lucu-lucuan, kebablasan. Memang. Tapi happy kan di Desugang? Alhamdulillah karena udah Cheers banget ya. Iya, rahasia tahu semua. Aku sih kenalnya Paujan nih gitaris pas waktu Desugang aja. Iya. Sebelumnya kemana sih sebelum Desugang? Sebelum Desugang dulu dari awal nih. Sebelum Desugang aja deh. Sebelum Desugang. Apakah ada proyekan band atau itu band di Pangkalan Bun atau di luar kota? Dulu sih sebelumnya yang anggaplah profesional lah ya, bisa recording sama Sanas. Sanas. Genrenya sih kami dulu nyebutnya easy pop karena santai. Santai. Iya. Ada nggak nih personil dari Sanas yang gabung di Desugang atau itu upgradean Sanas full personil ke Desugang? Yang masih bareng Reja. Dulu drummer juga di Sanas, sekarang bareng di Sugeng. Wih, itu ganteng tuh orang tuh. Nando dulu juga sering bantuin. Nando juga. Tapi adisional dulu. Nah, setahu aku ini kan ada Nando tuh. Ya. Ada Raja. Betul. Ada Reja tadi di drum sama Paujan kan di situ. Ada yang belum aku sebutin nggak? Ada lah, temen gue. Goklas itu orang. Nah, dari Desugang awal bentuk mulai nih, pernah ada pergantian perombakan nggak di personil? Awal dulu pas masih iseng, awalnya itu basis Jose. Tapi udah nama Desugang? Udah belum ya? Kayaknya Tembalu Popang deh dulu. Ya, serius itu. Habis itu kami coba cover lagunya Tiara, apa gitu judulnya lupa. Jose sebagai apa tuh? Basis. Nando niatnya gitar 2, biar sambil nyanyi. Formasinya gitu. Sebelum Desugang terbentuk nih. Betul. Belum sempat manggung sama yang Jose itu belum sempat. Nanti aja deh kita bahas Desugang. Kayaknya harus undang Desugang nih di sini. Boleh. Sempet-benan tuh. Iya, semua yang bawa ke sini. Oke, Paujan. Karena ini Boti Borneo Tweaking nih, kita mau bahas yang lebih personal dari Paujan nih, tentang gitar dan gear-gearnya nih. Siap. Oke, tapi sebelum itu, udah berapa tahun sih ngeband? Wah, ngeband kayaknya dari SMP deh kayaknya. Ya ngebandan gitu doang lah. Dari SMP gitu-gitu. Sebelumnya dari gitar ada bakat lain nggak dari musik ya? Dari musik. Enggak sih. Paling karena skill nggak terlalu jadi basis gitu. Batas melodinya Desugang gitu aja. Iya, betul. Ringan banget. Santai aja. Tapi yang penting enak lagunya, betul. Sesuai kebutuhan aja. Nih, Jan. Kayaknya gitar ini yang selalu nemenin Paujan nih. Iya. Aku lihat scroll Instagramnya. Kayaknya udah lebih dari 2-3 tahun nih pakai gitar ini. Apa punya kenangan banget sampai dibawa ke sini nih gitar? Ya, ini soalnya gitar pertama dulu. Tahun? Aku beli second tuh 2012 atau 13 gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Apa aja yang udah dirubah dari gitar ini dari awal beli? Yang ganti pickup ganti, wiring, potensio dan lain-lain ganti, sama ini sih fret, udah itu aja kayaknya. Sejauh ini udah berapa kali ganti gitar? Apa cuman satu ini? Termasuk yang minjem? Itu. Oh iya kan? Itu. Yang belilah, yang punya sendiri lah.
Ini doang. Ini doang nih. Heeh. Anjir, nggak ada niatan untuk ngerubah dan lain, tapi emang enak gitar pertama ya. Iya, ada sejarahnya itu Tinggal sih. upgrade di pick up dan lain Nah, seperti itu. Oke. Ya, ini tadi kita sebelum mulai kita ngetes ngidupin nih. Aku lihat tuh senar gitar gede banget, Jan. Yoi. Ini genre bandnya apa sih, Jan? Kok sampai segede itu tuh Pop kebutuhan? aja sih, Hah? iseng aja aku. Iseng. Tahu kurang berapa sih ini? Kayak gimana ya, kalau di tangan tuh kayak Hmm? kerasa gitu. Sampai Pojen nggak nyadar nih, guys. Bawa gitarnya agak melengkung dikit Iya, nih. tuh dari tadi ditarik-tarik. Aduh, bahaya tuh, Jan. Aman aja. Artinya Tinggal kita- di setel ini Kita aja apa foot. baru. Jangan. Ada sih yang baru crafter, tapi jarang kepake aja. Oh, berarti udah berapa biji sih punya gitar? Sebenarnya kalau dibilang punya sendiri enggak sih, punya barengan. Ada yang standby ready buat Sugeng ada 3. 3. Apa aja tuh tipenya? Ada chord Neil Zaza, Hmm. signaturnya Neil Zaza, terus crafter, strato. Tapi yang sering dipakai diajar banget ya ini ya. Ini andalannya, jagoannya. Ini Squire Tele ya. Ya, Tapi bukan custom ya. alhamdulillah ori. Alhamdulillah. Walaupun second. Oh, iya. Waktu belinya mungkin pakai uang jajan kuliah nih. Iya, pasti. betul. Lambung-lambung gitulah. Ada impian lagi nggak dan untuk upgrade gitar? Ada sih top banyak sih sebenarnya, mau mah BM orangnya pengenan. Tapi belum ada budget ya. Betul. Itu betul. Yang sabar ya. Musisi emang gitu, kere. Iya. Kere dulu. Jan, dari gear apa aja yang dibawa untuk sekarang, Jan? Cuma pakai satu ini aja sih. Apa? Paleton GP 200. Paleton GP 200 Iya. buat kebutuhan The Sugeng. Iya. Selain di The Sugeng nih, Pojen ada project yang lain nggak? Sejauh ini belum ada sih. Belum ada. Belum ada. Aku kan pernah ngeliat di ini nih, apa namanya itu, People. Need sleep. Oh Need iya Sleep. ya. Nah. Aku aja lupa sampai. Ah, Bener juga. Karena nggak hanya The Sugeng, sebelum itu kan ada People Net Sleep, Iya, kan? PNS, benar. PNS. Nah, itu aku kira bakalan seriusnya di situ aja. Enggak. Itu cuma buat side project lah, seneng-seneng yang karena egonya nggak bisa dimasukin ke Sugeng. Apa bedanya tuh People Net Sleep sama The Sugeng? Nggak ada batasan kalau di PNS, mau lagu emo oke, popang oke. Dari personil? Semua. Personil pun nggak ada yang ori. Makanya bener-bener settle tuh nggak ada, cabutan aja. Berarti nih beda ya, ini apa nih, PNS sama The Sugeng tuh beda. Beda. Sangat beda. Sangat Tapi beda. masih jalan nggak kira-kira? Itu. Kayaknya enggak deh. Seneng-seneng aja soalnya, kalau pengen ayo, kalau enggak ya udah. Yang kemarin berapa lagu tuh sudah rilis? Satu. Cukup satu aja. Satu aku lupa juga judulnya. Aduh. Karena udah nggak upgrade lagi di situ ya. Iya, karena Sugengnya juga progresnya bagus kan. Progresnya Jadi bagus. fokus di situ sih. Kendala di Sugeng nih Mm-mm. dari Mojen untuk pembuatan lagu di Sugeng, apakah gear yang dipakai ini udah cukup belum? Kalau buat live sih udah cukup sih, tapi kalau recording kan kadang kita butuh ya plugin yang nggak ada di sini gitu. Berarti masih pengen upgrade banget nih. Kalau aku upgrade mungkin ya, karena dulu masa peralihan kan, kelahiran 90-an tuh kayak pengen analog tuh pengen masih kayak gitu-gitu. Masih pengen kayak aku nggak bisa beli ini dulu gitu. Mungkin suatu saat pengen tetap nyoba. Tapi pernah nggak memulai itu pakai analog, apa langsung cobain ke digital nih? Kita kan dulu sama-sama studio sama kan. Iya. Tapi kan studio dulu kan kita masuk studio efeknya udah ada yang gitu. Iya. Dulu kan kita pasti pernah nyobain yang beneran kayak di Benoist, di sini Mang Uji dan lain-lain. Hafal Yoi, anak lama. Anak lama. Aman. Aman banget tuh. Awal terbentuknya The Sugeng itu kan dari pertemanan sekolah. Iya. Sempat ada liku-liku ya, berantem-beranteman gitu nggak, Jan? Dikumpulin lagi tuh pas udah di usia yang menurut saya udah cukup dewasa sih, jadi slow aja udah. Kayak misal
satunya nggak bisa, udah ngurus keluarga, ya oke nanti kapan lagi kita ngumpul gitu. Di Discord siapa aja yang udah keluarga? Reja sama Nando, dua tiganya, wow. Tapi nih ya, dari ngeband nih, kira-kira dua orang ini nyusahin nggak yang keluarga ini? Enggak, Untuk ngatur jadwal waktu dan lain. Aman sih kami. Jadi karena semuanya digarap sendiri ya DIY, jadi kayak recording pun seselonya aja gitu, sesantai, selesainya proyekan baru. Awal terbentuk The Sugeng, harusnya kita udah hadirin The Sugeng dong di Iya, sini. betul. Tapi nggak apa-apa lah, kita di jingle. Boleh. Awal terbentuknya The Sugeng tuh tahun berapa sih? Headtune pertama, itu jatuhnya headtune kedua. Kayaknya 2000 berapa ya? 2022 ya? Sama Buas main 2 ya? 2022. 2022. Pas itu Covid, selesai Covid ya. Betul, main di Parkup. Kayaknya kamu MC deh. Iya, aku MC tapi udah lupa ya. Soalnya aku Joko banyak jam Sorry. sombong. Enggak. The Sugeng itu kebutuhan soundnya udah cukup belum di gitar ini, Jan? Enggak, kami kebetulan setiap lagu tuh beda-beda gitarnya. Beda-beda gitar. Tapi untuk live gimana? Live mah suka aku tidak terlalu peduli. Kalau recording kebetulan pas berharap kembali karena single pertama pakai ini. Kemudian rela tuh pakai yang Cornel Zaza tadi. Nah, yang single ketiga kan yang Gantari kan, soundnya dia agak mid lah, nggak terlalu gimana. Beli yang Crafter itu, dia agak apa ya, crunch gitu kan, lebih easy masuk ke kuping lah yang itu Gantari. Berarti setiap lagu ganti gitar nih untuk Kebetulan. Next lagu bakalan ganti gitar lagi gitu. Amin. Apa nih kira-kira gitar yang mau diganti tuh? Enggak. Kemarin sih pas yang single keempat nih pakai yang itu kok, pakai yang Crafter. Berarti ini belum cukup nih Jan untuk gitar satu ini buat nge-cover live-nya si The Sugeng. Kalau live ya mungkin ya, tapi so far sih aku nggak terlalu gimana. Aman aja sih. Karena popang ya. Jadi mana yang keren itu kepake? Mana yang keren itu dipakai? Antem dulu. Yang penting keren. Iya, yang penting keren. Dan simple. Betul. Gak bikin repot. Nah, selama manggung nih Jan, pernah nggak The Sugeng ada kasus gimana gitu, ada pengalaman yang kurang enak atau ada panggungan, ini panggungan dengan sound terkeren kami nih? Dari yang nggak enak dulu deh kayaknya. Kadang tuh ketemu yang soundnya nggak sehat mungkin ya, jadi kayak monitornya kurang enak gitu. Kalau output aku kadang nggak terlalu gimana, nggak terlalu mikirin yang outputnya. Kalau paling enak kayaknya di BK deh, Pentas Clubbers kayaknya. Pentas Clubbers ya. Enak tuh. Pernah nggak punya pengalaman? Wah, soundnya jelek nih pas waktu tampil di event ini nih, berantem, baperan gitu. Pernah nggak? Berarti ke pihak panggung nggak? Alhamdulillah nggak ada sih, kami mah nggak ada, aman sih. Ya gitu-gitu aman ya. Aman, pokoknya kami los aja lah. Berarti The Sugeng tidak ada bakalan tambahan gitaris lagi nih? Dengan teknologi masa kini ada sequencer, tidak perlu. Berarti si Jose tidak ada harapan buat sepertinya agak berat ya. Tapi kelihatannya kayak bakalan menjadi manajer kalian tuh. Wah, nggak tahu, kemarin sempat tampil sama kami di iya kan? Gantiin ini ya, Nando ada kegiatan lah gitu intinya. Wah, itu momentum banget buat Jose kan. Jose bukan buat juga gitu. Betul, buat Jose sih, kami ngasih panggung buat Jose. Tapi sayangnya nggak diperkenalkan waktu itu. Kayaknya dikenalin deh. Aku juga lupa sih, kayaknya dikenalin deh. Itu acaranya Pentas Kreasi. Iya, di Basakuyup. Betul. Wah, keren. Itu thank you juga nih buat teman-teman Pentas Kreasi atau Pentas Clubbers atau dan lain-lain yang udah mau support dan angkat The Sugeng juga nih. Iya, benar, betul. Kebantu gak? Kebantu banget, jelas. Kamu tahu gak? Kita di Pangkalan Bun ini lagi disorot banget di Kalteng ya. Iya. Apalagi kayak The Sugeng itu, mulai berlebihan. Kan aku ada dengar nih, The Sugeng bakalan main
di provinsi sebelah. Kemarin Gimana rumornya? iya, kemarin udah sempet Zoom meeting juga kan. Katanya sih kan Desember. Cuma masa event udah Desember kan ini, tapi belum ada banner naik kayaknya. Nggak tahu deh, diundur mungkin ya. Tapi kan masalah event itu jadi atau tidak, tapi The Sugeng sudah sampai di sana. Iya, alhamdulillah sih. Bangga nggak ya? Bangga sih, senang aku. Anjir, itu impian semua band yang ada di daerah sih. Iya, kayak misalnya nggak cuma teman gitu yang dengerin tuh seneng aku, kayak teman orang lain yang asing banget tapi dengerin lagu kita tuh kayak wow. Apalagi ini ada bocoran bakalan kolaborasi dengan seseorang lah yang mungkin se-Indonesia tahu di situ. Iya, insya Allah. Apakah benar atau tidak? Di situ Insya Allah benar. Insya Allah. Tunggu aja. Tunggu aja. Nah, di situ. Jadi ada YouTube-nya nggak di Sugeng? Ada. Apa tuh? The Sugeng aja. The Sugeng official. Kayak The Sugeng The doang. Sugeng doang. Nah, The Sugeng nama bapak siapa? Itu wah panjang nih ceritanya. Nggak apa-apa, Bang. Oh, iya. Aman guys, semua yang ada di sini kita ceritain sebelum kita tweaking lah. Boleh. Jadi The Sugengnya itu sebenarnya teman kami SMP. Dan semua personel kenal sama dia. Dia agak nyeleneh aja. Gimana kalau kita namanya nama Jawa, Sugeng. Udah segitu. Karena kocak orangnya, aneh. Menginspirasi nggak di band si Sugeng ini? Enggak. Atau mungkin karena kita pakai nama dia, kita bikin lagu buat dia yuk gitu. Kalau buat lagu buat dia sih enggak, tapi kami pernah ngomong ke dia gitu. Awalnya sih kenapa Sugeng mungkin karena kami tuh suka Endang Sukamti. Jauh banget kan. Iya. Akhirnya ngobrol tengah malam biasalah cowok. Iya, ngingetin ini ya, apa nih? Endang Sukamti. Betul, karena kami suka tuh. Pakai soe betul gitu. Makanya Sugeng geng asu. Kalau misalnya sukses nih ya kita doakan. Amin, dan Sugeng sukses banget lah. Berarti itu dapat royalti itu si Sugeng gitu. Kami speak dulu lah kayaknya. Diam nih kamu. Jan, The Sugeng itu udah tiga lagu nih, udah launching nih. Iya. Gimana sih cara The Sugeng untuk bikin lagu itu? Apakah bikin nadanya dulu atau salah satu ada personil? Lagu pertama deh kita ulik di Berhenti Berharap itu. Berhenti berharap apa? Berharap kembali. Salah guys. Oke, itu nanti dikat dibuang. Jadi Berharap Kembali itu ciptaan siapa sih? Itu dari Abang Raja, Andi Raja. Andi Raja tuh yang mencurahkan hati dia. Tapi waktu itu dari zaman kuliah sebenarnya udah lama. Sebenarnya dalamnya ada pas itu ada Reja juga deh. Ngejamming biasa dikontrakan lah pas zaman kuliah gitu. Cuma dulu kayak misalnya cuma rap apa sih sebelum rap tuh verse ya? Verse sama rap doang gitu pendek habis itu. Berarti lagu ini diciptain jauh sebelum terbentuk. Jauh. Proses pembuatannya tuh bisa dijelasin nggak? Oke. Dari The Sugeng tadi kan ada apa sebelum rap? Kayak verse gitu ya. Kayak verse gitu, itu siapa yang bikin, habis itu nadanya siapa yang bikin, liriknya siapa yang nulis. Lebih ke situ sih, aku pengen tahu aja nih, teman-teman juga penasaran. Boleh. Kalau kayak lirik tuh kami serahin ke Raja. Terus kalau notasi itu kami rembukan bareng sih biasanya. Terus nanti ada Pilar Nando. Nah itu pilar kami, kalau nggak ada dia roboh. Nah dia tuh yang kasih batasan-batasan enaknya di mana gitu. Kalau kasih bareng. Kalau lirik sejauh ini Raja, tapi kadang misal nggak cocok nih, ya udah pakai apa yang mana gitu, dirembukin bareng gitu. Berarti si Raja itu hanya visual atau gimana dia? Maksudnya? Ke bagian si Rejanya nih? Oh enggak, dia juga ada juga andilnya di situ kan, dia nge-tag drum. Nge-tag drum dan lain. Berarti setiap lagu The Sugeng, ciptaan The Sugeng ya gitu-gitu ya ini prosesnya. Hampir kayak gitu sih biasanya. Ada yang dari Raja, ada yang dari Goklas, ada yang dari Reja, gitu-gitu.
Tapi dalam bagian kecil-kecil nanti dirembukin bareng gitu. Oke, nih. Oke guys, habis ini kita bakalan bedah lagu The Sugeng deh. Iya. Ini soundnya bakalan seperti apa? Oke, mari kita lihat. Boleh, gaskin. Oke, Jan, nih kita mau bedah satu-satu nih lagu sound dari The Sugeng. Ya. Coba tunjukin dong, Jan. Oke, dari clean dulu ya. Ah, Dari clean nih aku M-nya pakai matchless clean. oke, ini kebutuhan buat The Sugeng ya. Buat lagu Rela. Oke, buat lagu. Karena kayaknya ini intronya lumayan melekat di orang-orang ya. Soundnya ya, Pak. Boleh. Terinspirasi dari mana nih, Jan? Lagu Killing Me Inside Forever. Gini nih. Blink juga kayak gitu ya. Iya. Karena kita tetap ATM. Tetap. Keren. Terus di lain kan bisa nggak sih boleh. satu persatu nih kebutuhan risetnya The Sugeng apa aja? Iya. Kalau langsung lanjut ke lagu Gantari itu kami agak crunch ya, jadi nggak terlalu yang distorsi yang gimana. Nah kalau itu pakai Marshall JCM 800, cuma drive-nya agak kecil aja. Ada preset lain nggak yang dimasukin di dalam ini, Jan? Nggak ada sih, normal aja buat kebutuhan Sugeng aja sih. Paling kadang mainan kayak aku suka kayak main flanger, delay gitu paling. Itu cuma buat ending lagu biar wow gitu. Nah, terinfluence dari siapa nih, Jan? Untuk karakter songnya ini dari Bojan. Dari aku kayaknya banyak terinfluence dari Blink tadi bener, kayak Tom DeLonge gitu. Terus lihat kalau band kayak Kilim yang emo gitu aku masih sampai sekarang Spotify aku masih di emo popang tahun segituan lah, jadi nggak jauh-jauh dari situ. Untuk The Sugeng cukup untuk gitar satu apa pakai sequencer deh? Pakai sequencer. Jadi gitar satu cukup. Udah cukup. Ada lagi nggak yang mau dibedah nih dari si gear ini? Gear ini ya? Enggak sih, normal. Pokoknya kalau clean pakai matchless, kalau drive sama lead sama crunch tadi Marshall 800. Udah itu aja. Berarti sangat-sangat cukup nih. Cukup. Apa ada impian nggak mau upgrade ke efek apa gitu? Kalau tetap aku pengen nyoba analog sih, seril apa gitu, keluarnya di telinga tuh seenak apa gitu kayak. Berarti belum pernah coba sama sekali nih analog. Pernah, tapi merek yang biasa-biasa kayak Behringer dulu kan mampunya gitu-gitu ya. Kalau seandainya ada dananya nih buat analog kan, kira-kira apa yang mau dibeli? Wah, lumayan sih kayaknya ada dia preamp dari Universal Audio apa ya gitu. Ada, terus Bose mungkin. Terus kayak timeline-nya Strymon ya, kalau nggak salah timeline. Nah gitu-gitu buat reverb dan lain-lain. Kayak apa nih? Overdrive, mereknya harus ini. Ya kayak Top Screamer gitu guys. Zaman-zaman kami tuh kayak, wah ini nih cita-cita harus punya TS9. Gitu-gitu aja paling. Kalau booster ESP mungkin gitu-gitu. Oke, Jan, ini project ke depan apa aja nih, Jan, kira-kira untuk progres ke depan bakalan bikin dari The Sugeng bakal bikin album apa single lagi nih, mengeluarkan single? Karena sekarang tuh zaman udah beda ya, nggak kayak zaman dulu yang ngeluarin album gitu. Sekarang jadi kami mencoba mengikuti zaman aja sih, jadi ngeluarinnya per single. Paling nggak tuh orang tuh mengenali dengan sangat. Iya. Oke. Guys, nih kita sambil menjawab pertanyaan netizen nih, kita ada lempar ke Instagram kemarin. Jan, nih keren-keren nih pertanyaan nih, Jan. Oke, dari Glenn. Anjay, Glenn Fredly meninggal ya. Nih, itu jenis gitarnya
udah tanam baja belum, guys? Apa? Itu jenis gitarnya udah tanam baja belum? Waduh, yang gimana tuh? Aku aja nggak tahu. Oh, udah nih, udah nih. Mana, Di necknya nih. Nih. Tanam baja. Tanam baja. Oh, ini tanam baja sih. Ini kayak apa ya? Ya itulah. Anjir. Buat netting neck. Aku juga nggak tahu. Siapa tahu bisa tahan gebal, ya nggak bisa belengkok gitu-gitu. Hai, bisa nanti dilurusin. Selama manggung nih pernah nggak lempar-lempar gitar? Aku pernah muter gitar. Muter gitar. Epiphone Les Paul. Itu berat banget kayaknya itu gitar. Tapi yang kayak yang junior dia agak tipes gitu. Yang junior kayaknya deh. Aku kira tuh gitar berat. Lain, sorry. Ayo. Chord Les Paul. Punyanya Ryan Stitt. Ryan Sabar dia. Itu di Sugeng. Di PNS. PNS. Karena happy kan di PNS. Ini minjam gitar orang nih bukan interaksi. Kita sendiri saya pantas awet. Aduh. Oke, ini kita mau jawab pertanyaan lagi dari Rian Syur. Kayak apa caranya main gitar keren terus Kak Faujan? Itu skill tidak punya penting gaya, bro. Tuh makanya kopi. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Rahasia ganteng menurut gitaris Sugeng. Pasti Oscar nih, benci banget tuh. Itu dari Mustafa namanya susah anjing. Moes, bukan. LCKY BSTRDXX. Oh lain, kira Mustafa Oscar. Lucky Bastard. Iya, Hendy Alang itu. Oh, Hendy Alang. Tuh rahasia ganteng menurut gitaris The Sugeng. Anjay, buat lain deh. Dia mau ngolok aja nih. Iya, makanya. Aneh-aneh pertanyaannya. Sangat teknikal. Oke, ya pertanyaan hampir banyak yang tidak bermutu. Iya kan? Ya udah, kita skip deh. Gak usah dijawab-jawab lagi itu. Oke, Jan. Selain ini apa nih? Selain dari karya nih, The Sugeng kira-kira udah bisa ngidupin personil belum? Belum, jauh dari situ. Karena kami masih mencoba promo sih, jadi kayak datang ke Lamando kolektifan, ke tempat teman, ya nggak minta biaya gitu. Karena aku udah pernah beli merchandise-nya The Sugeng nih, keren banget. Makasih. Selain yang mungkin belum bisa jual karya ya. Gimana nih? Kalau kita bilang The Sugeng mungkin untuk sekarang masih belum bisa dibilang jual karya banget. Yang profit banget gitu ya bandnya ya. Jadi pemasukan uang kasnya The Sugeng itu merchandise-nya apa aja tuh yang udah dikeluarin? Baju itu ada 3 kayaknya. Baju udah rilis 3 nih. Iya, udah rilis 3. Pick gitar 2 desain. Stick drum 2 desain, udah juga kaos kaki sama topi. Lebih kencang jualannya ya. Betul. Kalau bayarannya mah kadang nggak ada. Makanya kami buka stand terus. Gimana cara buka stand? Tapi itu mau manage keuangan The Sugeng apakah dari situ apa dari uang pribadi? Nah, semenjak merchandise dan itu kami coba kelola sih. Maksudnya kalau bisa ya diputarin band ya buat band karena ada yang gabung keluarga kan. Jadi nggak ganggu dapur lah gitu. Menginspirasi banget guys The Sugeng. Karena mereka jual merchandise buat bikin karya kan. Iya. Kadang ada orang jual merchandise tapi gak punya karya. Gimana tuh? Lumayan. Gimana tuh? Enggak sih, tapi kayak misalnya ada band Jakarta tuh tendensi saya apa sih? Yang gambarnya macan tuh. Apa tuh guys? Teenage Death Star. Bandnya mungkin banyak orang nggak tahu, tapi merchandise-nya kemana-mana kan. Kayak Morfem juga. Betul. Kan, itu keren. Tapi kan mereka punya karya. Ada sih memang karyanya. Nah, sejauh ini apa harapan dari Faujan sendiri untuk The Sugeng di tahun 2025? Kayaknya kami pengen punya album sih. Insya Allah mudahan bisa entah akhir tahun atau 2026 mungkin, tapi target kami dari awal pengen punya album sih. Kenapa ya? Karena kan ini single The Sugeng nih setiap launching pasti bagus terus nih. Ya, Alhamdulillah terima banget.
Kayak project balas dendam ada juga, Ah, karena kami dulu berarti aku, Goklas, Nando, Raja, Reja. hmm, Aku sama Reja di sana sempet bikin. hmm. Udah tag semua tapi studio tutup akhirnya gagal album. Raja, Nando Hmm, ada dulu bikin 30 Card, ya, ada albumnya ada, cuma personilnya susah nggak jalan. oke. Nah kalau Goklas nih, ini band pertamanya yang Yang jalan. memang Jadi, serius lah. jadi bener-bener yang bener-bener album beneran tuh dari kami berlima belum sih kayaknya. Bakalan ada gak nih lagu yang di apa nih diproyekan Sanas yang kemarin belum launching dan lain Hmm, bakalan ada dibawain di Sugeng nggak nanti? kayaknya enggak deh, Nggak karena berarti beda warna juga. pure yang bakalan di launching di Sugeng ke depan album apa nih karya terbaru semua ya Ah, ah. Paling deket sih kayaknya single keempat sih, dan single itu keempat. beda banget dari ketiga lagu sebelumnya karena full akustik, nggak ada drum, nggak ada apa, full akustik. Selama ini kan ini udah launching 3 lagu nih bakalan ada launching lagu keempat. Mhm. Ah, dari The Sugeng ada nyimpen banyak lagu nggak kira-kira? Ada sih bang lagu tuh, Banyak ada lagu tuh ya. ada. Sejauh ini udah ada berapa puluh lagu tuh ya? Kayaknya kalau 12-an mah ada, tapi 12. ya kayak gitu tadi, kayak pendek-pendek Di aja luar gitu. yang udah dirilis ya? Iya iya iya, Berarti ada 12 lagu nih. ada sih kalau Siap segitu banget mah. dong berarti bikin album. Nah tapi kami tuh nggak mau buru-buru, jadi Ah, santai gitu, kayak kok kalau bisa tuh keluar single tuh bener-bener mateng gitu, nggak buru-buru, jadi oke baru rilis gitu, dan jadi itu dipilih dulu. wah keren. Ojen punya proyekan lain nggak di luar The Sugeng ini? Nggak ada sih sejauh ini, satu Kenapa? aja udah cukup capek. Harus pikir. Karena kan udah di umur gini, ada gawe dan lain-lain kan, satu aja cukup sih. Nah, Jen, balik lagi kita ke Tweaking nih ya. Hmm, Ah, influence-nya Ojen tuh siapa sih dari gitar ya, gitaris ya? dari gitar Seorang ya gitaris. Nah. aku pasti tadi Tom Dilong, Hmm, Indo, Eros Chandra, hmm, makanya Tele. iya. Yoi. Eh, Satu lagi deh. oke. Kalau keracunan tuh dulu dicekokin CD. Bapak tuh pun Hmm. proses ya berarti Slash lah. Ah, masih ingat gak nih melodi pertama kali Ojan bisa? Apa ya? Lagu apa tuh? Wah, lupa lagi guys. Oh, Lupa lagi. Apa? apa? Ada sih kayaknya. Hah? Nggak tahu ya apa ya, lupa. Lupa Hmm. nggak ingat sama sekali Hmm. karena kan kayak aku ingat banget tuh aku pertama kali main gitar bisa lagu apa nih melodi Demasik sampai Oh. sekarang masih hafal. Aku udah dulu kayaknya gara-gara power chordan terus ya. Jadi Hmm. lupa kayaknya melodi pertama apa. Di luar genre popang nih, Paujan udah pernah mainin genre apa lagi? Kayaknya pop juga sih, Sanas tadi pop sih. Tetap larinya di pop-pop hidup Iya, mati ya Paujan nih iya udah di pop pop lah. loh. Pop kayaknya deh. Ya. Keren. Tato nggak Jan? Gimana? Punya tato Ada di nggak? sini nih. Ada Sepunggungan. gambarnya popang tuh. Iya. Jan nih kita lanjut ke lagu kedua dari The Sugeng nih. Ya. Rela. Oke, baik kita bakalan ngulik preset apa aja yang Pojan siapin di sini nih. Siap. Ke drive-nya aja ya. Jadi routinganku buat drive lagu Rela tuh dimulai dari pedal volume. Saya gini. Kadang tuh aku kalau misalnya isian atau apa tuh, soalnya main volume kan, nggak perlu pindah preset. Jadi kalau nggak main di sini ya bisa dari sini juga. Atau cutting volume langsung dari sini biar lebih enak, nggak bocor lah, nggak berisik gitu. Sering pakai ini sih buat ngekat volume. Dilanjut sama kita lanjut ke sebelahnya. Oh, aku ulang aja ya. M-nya dulu aja deh. M-nya aku pakai JCM 800. Gain-nya di 40. Ya standar lah, yang nggak high gain lah. Cukup buat sugeng. Kemudian kabinetnya pakai Sub Zero. Ini dari IR-nya AP. Appendis. Kemudian
Low cut-nya di 80, high cut-nya di 1300. Lebih ke frekuensinya biar nggak nabrak sama frekuensi instrumen lain. Kemudian dari M, Coba, dicoba dulu. oh coba dulu, oke. Bisa di on off, bisa coba. Kalau tanpa Oke. kabinet. Coba Ini M ya, Ah, dengan tanpa kabinet. Matikan juga, kita matikan semua aja deh. Dari sini, sini matikan. hati-hati jangan. Ini dari 0 ya, dari M doang nih. Pilihanku pakai JCM 800. Tuh, Ini ampli doang. ampli doang, Ampli doang. Kering banget. Kering. cempreng gitu. Oke, nih kita lihat nih apa nih cara Pak Ojan nyusun ini presetnya nih. Iya, dari M kalau kita biasanya kan pasti ada kabinet, nggak Ya. mungkin kan. Saya tambah kabinet pakainya ini Sub-Zero punya Avendis. Kayaknya tweakingnya mudah. Punya dia tuh. IR-nya. IR-nya dia itu mudah gitu. Jadi enak aja langsung dapet. Gitu. Oke, itu apalagi Jan? Kemudian M sama kabinet udah jadi nih. Udah jadi. Selayaknya live ya. Kemudian untuk ngebus biasanya aku tambah ini pakai Scream OD. Scream OD itu tube screamer. Jadi biar lebih tight gitu. Kita hidupkan. Nih yang belum pakai. Nah, kayak booster gitu. Itu susunannya udah gitu ya. Kalau tube screamer dan lain-lain noise gate tuh aku biasanya berarti di depan. Di depan. Kalau buat modulasi kayak delay lain-lain flanger di belakang. Jadi kita mulai dari sini, booster udah, biar nggak terlalu noise pakai noise gate nih. Nggak berisik pakai noise gate, dihidupin noise gate-nya, nggak silent kan. Kemudian kan biasanya mainnya chord nih. Biar lebih stabil tuh pakai aku pakainya kompresornya ini. S kompresor, nggak tahu nih apa nih. Kalau aslinya pakai apa nggak tahu nih. Yang penting disediain di situ lah. Iya, dan Dipakai. enak gitu dan ngepas gitu. Jadi lebih stabil kan jadi. Kalau kita genjreng tuh. Misalnya matikan. Kadang naik turun Karena nih kebutuhan gitar cuma sendiri ya. sendiri. Jadi pakai kompresor biar lebih paten aja gitu. Stabil gitu. Iya. Nah, Apalagi nih aliran popang nih. ya genjreng terus. Berkincahnya lebih inilah, lebih parah. Heeh. Jadi lebih stabil. Dari situ udah nih kebutuhan buat drive depan aman semua. Nah, buat tambahannya ke belakang tuh pakai delay. Aku tambahin delay biar lebih karena gitarnya satu. Jadi aku kasih delay tipis banget biar kayak double gitar gitu. Ini belum pakai nih. Terus pakai delaynya dihidupin kecil banget. Itunya mixnya. Jadi belakang tapi kecil, delaynya nggak jauh. Nggak kerasa banget tuh. Nggak terlalu kerasa. Kemudian reverb. Nah ini reverb. Ini nggak pakai. Biar lebih berasa ruangannya sih. Coba. Gitu. Itu kalau di telingaku nggak berasa banget sih, tapi di telinga gitaris pasti berasa. Iya bang. Oke, ini apa lagi ini? Apa udah cukup presetnya? Apa? Kalau buat drive sih itu aja. Selebihnya kalau lead paling cuma tambahin booster atau EQ-nya dirubah. Jadi EQ-nya dinaikin. Yang ini nggak pakai EQ, yang tadi drive buat rhythm. Nah, yang di sini pakai EQ. Ya udah gitu. Oke, buat lead ya.
Cobain dong sekali. Bedanya ya? Bedanya. Ini belum pakai eki. Ini pakai eki. Lebih di depan dia. Oh iya. Gitu sih. Nah, ini komposisi ini dipakai di lagu pertama dan lagu ketiga nggak? Apa beda lagi ini? Lagu ketiga tuh Gantari. Dia ritmenya lebih crunch sih. Berarti perubahan dari preset ini apa aja nih? Cuma di M-nya aja di cut. Di itu aja di cut. Di gain-nya di cut gitu. Coba dong mainin ini Gantari. Dikit ya. Nah, lebih crunch gitu. Tapi kalau nggak di-cut gimana? Kalau Gambar aja. biasanya buat berharap kembali sama Rela lebih tuh. Warna setnya ketara banget lah Iya. bedanya. Nah, dari sini nih kita balik lagi ke gitar nih, Jan. Boleh. Itu pickupnya apakah udah di-upgrade apa belum, Jan? Sudah kebetulan. Pakai Karena apa tuh? ini custom Indonesia punya nih, pakai Gane. Pernah di reset pakai pickup lain apa cuman satu ini nih? Baru ini sih. Langsung Maksudnya- dapat. Karena dia bisa kayak Masnya mau karakter yang gimana gitu katanya. Jadi gini Mas. Oh ya, oke gitu. Tapi kira-kira masih ada kurang nggak di gitar ini nih? Kalau aku sih cukup sih. Maksudnya nggak yang feedback juga buat nggak yang single coil yang tipis banget gitu nggak juga. Jadi cukup sih. Ini. Dari gear yang ada, kira-kira mau upgrade apa lagi selain ini? Selain Ganti gitar ya? Selain ganti gitar ya? Selain ganti gitar. Ya tadi sih paling kalau upgrade kalau digital ya kayak yang lagi booming lah kayak Neural gitu mungkin pengen. Tapi kan wow. Itu. Itu ginjal. Tapi masih pengen sih kayak karena belum kesampaian tadi punya M, punya apa kodok-kodokan gitu. Betul. Masih pengen sih aku. Berarti nih buat teman-teman sama aja sebenarnya. Kalau misalnya main yang tadi analog kan ya yang disusun seperti ini juga. Betul. Jadi sebenarnya tuh memudahkan sih. Memudahkan ini. Masukin tas cukup. Kemana-mana lebih aman aja. Tapi kenapa memilih pengen ribet nih? Kayaknya ya. Lebih penasaran atau gimana? Pasti beda sih menurutku. Digital sama analog pasti sound yang keluar beda pasti. Secara kepuasan pasti. Karena kita di zaman itu pernah nyobain yang bener-bener M gitu. Karena bener-bener ngulik satu. Mana kalau misalnya nggak sesuai sama kita udah dibeli nih. Satu efek nih. Ngejualnya lagi importnya itu yang agak bikin ribet ya. Ini aja menurutku aku ada kekurangannya sih dari sini. Kayak pindah preset tuh ada bukan delay, kayak ada waktu yang kejeda dikit gitu. Dari GP 200 nih berasa sih sebenarnya. Itu udah termasuk delay dong, bukan? Bukan, jadi emang enggak direct. Enggak terlalu kerasa kayaknya deh. Coba. Nah, kayak patah tuh, rasakan patahnya tuh. Kayak kalau menurutku sih lumayan sih. Kalau analog kayak kodok itu mungkin kalau bagus kabelnya dan lain kayaknya harusnya nggak kerasa ya, harusnya kerasa. mungkin. Jalan keluarnya sih kalau aku misalnya harusnya leadnya di D. Jalan keluarnya aku pakai kontrol. Jadi kalau pakai kontrol tuh nggak terlalu kerasa. Boosternya pakai kontrol tuh nggak terlalu kerasa jedanya. Berarti ini udah cukup juga sih buat tampil. Cukup ya. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, Jan, ini kan tipe apa efeknya, Jan? Valeton GP 200. Kan lumayan nih harganya. Berani nggak Jan kira-kira nih ngejual efek ya ini beli kodok-kodokan. Kodok-kodokan. Kayaknya tetap nggak ngejar sih. Nggak ngejar ya. Nggak ngejar. Padahal kan dengan harga segini nih harusnya udah bisa ngerakit itu tuh.
Kayak TS tadi Top Screamer aja kalau nggak salah ya di 3 jutaan. Baru satu doang. Baru satu doang. Masa nggak pakai ampli sama Iya kabinet sih. kering banget nanti. Gitu. Jadi ya ada kelebihannya lah, tetap lebih simpel lah. Nah, dari ini nih, apa nih? Dari ampli efek ini kalau misalnya mau upgrade dikit aja itu mau diganti pakai apa tuh, Jan? Pernah riset nggak? Kayaknya mungkin kalau yang mendekati dengan ini ya, Yang dekat ini ya, nggak yang jauh banget. Paling kayak Lensik kali ya. Lensik. Oh, Nah, kayak punya teman kita ada di Pangkalan Bun lah. Iya. Apa di atasnya lagi? Di atasnya ada dia baru gitu segimana Lensik Ya, apa gitu. 2 kali lipat dari ini ya harga. Kayaknya. Kayak ya semoga panggungan The Sugeng sebulan bisa sampai 5 kali kayaknya kebeli tuh, Amin, Jan. amin. Oke, Jan. Nah, dari Pojan kira-kira ada yang mau dipromoin nggak buat di-spill ke teman-teman? Kira-kira The Sugeng mau ngapain lagi atau Pojannya sendiri bakalan ada project apa nih ke depan? Nah, kalau dari Sugengnya kami lagi di proses mixing mastering. Targetnya Desember. Insya Allah mudahan rilis yang lagu keempat. Di Desember. Insya Allah mudahan. Kira-kira ada bertepatan dengan hari apa gitu? Jadi tuh garis besarnya tuh lagunya tentang rehat atau istirahat. Menceritakan tentang siapa nih? Enggak ada ya, semua bisa sih. Semua bisa. Kenapa kan Desember tuh kayaknya gara-gara kan Desember tuh identik dengan libur panjang kan. Ya. Cocok banget tuh kalau rilis di Desember. Nah, untuk warna musiknya lagu ini bakalan seperti Gantari atau lebih kencang dari berharap Kembali. kembali itu? Ini full akustik nanti. Jadi bener-benernya buat lagu untuk istirahat aja gitu. Full akustik Full gitu. akustik, nggak ada drum. Berarti lebih santai dari Gantari dong? Lebih santai. Lebih santai. Lebih santai. Pakai gitar akustik gitu. Setelah lagu pertama ya lumayan ini lah ya, apa nih lumayan agak kencang. Iya. Lagu kedua, Agak kencang. lagu ketiga santai. Agak santai. Makin Langsung santai lagi ya. Wih, keren. Ya itu teman-teman ditungguin di bulan Desember The Sugeng bakalan rilis satu karya lagi nih. Bisa ditonton di mana nih? Ditungguin di mana tuh? Di YouTube ya Sugeng, Di YouTube, Spotify ada, Spotify. Apple Music. Ya mudahan lah, minta doanya biar cepet. Nah, aku juga ngikutin Instagram di The Sugeng. Berapa nih tahun ini pendengar The Sugeng? Bus. 32 apa ya? 32.000. ribu kalau nggak salah. Keren, kasih tepuk tangan dulu guys. Makasih. Oke. Beli merchandise di mana? Oke, untuk beli merchandise-nya di mana? Langsung ke The Sugeng atau hubungi saya. Saya kebetulan yang ngurusin merchandise. Yang ngurusin merchandise Saya. langsung. Iya. Berarti nanti Instagramnya kita kasih di sini. Oke. Iya. Oke nih terakhir Jan, kalau ribet nggak bikin masalah, dari Pojan tim Derek apa tim Todong nih? Masih ada keinginan pakai beneran M gitu, masih ada keinginan sih. Oke, kita bakalan ketemu sama gitaris-gitaris selanjutnya di Boti Borneo Tweaking. Thank you.